Ahlan wa sahlan, Habib Abdullah. Ustaz Ibnu. Akhirnya sampai juga. Terculik kita di sini. Ayo saja, masuk. Assalamualaikum. Ada biasa kita baca bacaan. Ayo kau jangan biasa. Ini toko saat lain. Ada toko di atas ada Allah. Tadi habis ngerukiah di mana, Ustaz? Di lapas ini lagi. Luar biasa main lapas. Tampang. Dulu ya. Sama Habib ini nunggu Habib duduk ini. Nggak apa-apa, Pak. Cukup Allah dulu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya Allah. Warna biru, iya. Warna biru. Halo, Abdullah, sehat? Alhamdulillah. Salah, Pak, salah. Orang ada di Indonesia, ada peran penting di Indonesia itu mulai diupayakan lagi sekarang isu-isu yang terbaru ini. Itu seperti juga ya, seperti itu namanya ada siapa tuh? Mahesa, siapa? Itu Mahesa siapa itu ada loh gak ngeliatin aja lagi tawa-tawa aja. Nggak jelas. Nggak jelas. Tangga ini. Betul aja. Aduh, akhir zaman. Ya. Akhir zaman. Akhirnya rambut apa Habib? Habib diserang dulu sama Mahes. Semua. Gila yang Bapak. Jadi pernah debat sama Ana di YouTube. Ana kan YouTuber juga. Gift-giftan yang disediakan oleh TikTok, tetapi kita mengisi ulang hadiah itu dengan finansial, dengan uang. Maka ini tergantung siapapun yang menggunakannya. Kalau dia menggunakan untuk kebaikan, misalnya dia untuk membantu orang yang jauh, misalnya ada di Suriah, Palestina, kan kita sulitan proses untuk memberikan hadiah itu melalui rekening mereka, kesulitan. Dari situ as-surur, idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan, kesenangan kepada orang yang kita cintai, para guru, para kiai, para habaib. Kemudian hadiah yang kita berikan ini juga bisa dicairkan berupa uang. Meski Salahkan ini ustadz bagaikan orang yang meminta-minta, Habib bagaikan orang yang meminta. Bagaimana pandangan antum? nah gini, kita jujur ya, bongkar-bongkaran ini. Ah, Kalau mau dikatakan ustadz atau habib atau kiai minta-minta gift ya, yang pertama di TikTok itu memang sudah menjadi prosedural atau permainan atau di situ undang-undang TikTok kita menggapai misalnya level atau bermain dengan permainan TikTok yaitu PK atau perang koin, maka harus mengikuti aturannya, kan begitu. Kalau kita di satu kampung ada RT RW di situ, kemudian ada peraturannya kita nggak ngikutin, ya jangan masuk di RT atau RW itu, kan begitu. Kemudian yang kedua, jika dikatakan ustadz atau habib itu ngemis-ngemis, salah besar. di mana letak salahnya di mana? Karena Kan benar, guys, kirim itu letak salahnya di mana? kita misalnya mengatakan ayo guys, ayo give ini misal ada isi WL misalnya paus kan begitu dan sebagainya. Itu peraturan TikTok.
semakin kita mengikuti peraturan TikTok, maka algoritma TikTok yang kita mainkan semakin tinggi. Oh, Salah satunya begitu. Bukan berarti kita ngemis, tapi itu memang sudah prosedural TikTok kan begitu. Kita ikuti, bukan kita ngemis-ngemis. Itu yang pertama. Yang kedua, justru kebanyakan para habaib, para kiai yang mereka seolah-olah minta gift, justru mereka lebih banyak mengeluarkan finansialnya. Bisa dilihat dari levelnya, menunjukkan misalnya level 25 ini menunjukkan sudah habis lebih dari 40 juta kan begitu. Misalnya level 30 lebih dan sebagainya ini menunjukkan sudah habis hampir 100 juta kan gitu, atau lebih, atau mungkin hampir 1M maksud saya, hampir 1M. Kalau misalnya sudah 40, levelnya 40 itu sudah hampir 1M kan begitu. Ini menunjukkan bahwa mereka loman, mereka ini justru banyak pengeluaran ketimbang pemasukan dari yang lain begitu Habib. Oke, kita stop aja di situ dulu saat masalah itu intinya tidak seperti yang mereka katakan bahwa Ustadz itu minta-minta di give, enggak begitu ya? Ya keliru, dari secara pandangan Islam mereka menuduh seperti itu ya keliru. Kalau kita melihat ada seorang muslim saja yang berbuat dosa, kita harus melihat mungkin ada 70 alasan, sebagaimana Nabi mengingatkan kepada kita kalau ada orang berbuat maksiat, berbuat dosa atau berbuat keliru, kita coba cari, jangan langsung memvonis kan begitu. Kita lihat 70 alasan dulu. Kalau tidak ada 70 alasan, kita katakan dalam diri kita mungkin dia punya alasan yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Makanya Husnuzan itu lebih penting. Husnuzan. Wali husni dhanni lazim. Ya kita lazim.